Ya, apa yang sebenarnya terjadi di balik penembakan 5 warga negara Indonesia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia ini pemirsa? Pak Yuda, mungkin bisa memberikan tanggapan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jumhur juga mengenai blaming, kemudian bagaimana Indonesia menempatkan diri sehingga bisa mengawal betul insiden yang terjadi. Ya, terima kasih. Kami mencoba menjelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jumhur Hidayat. Jadi pertama konteksnya, tadi pada saat kami menjelaskan, itu adalah kronologis yang kita terima dari Polis Diraja Malaysia. Ya, tadi terkait dengan ada tembakan, ada penyerangan dengan parang, itu adalah konteks kronologis yang disampaikan oleh PDR. Namun ya, sebagaimana kita ikuti bahwa sejak awal kejadian hari Jumat, hari Sabtu kita sudah melakukan pengiriman nota diplomatik ya, dan bahkan Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan statement bahwa kita menyesalkan terjadinya insiden yang menimbulkan korban jiwa ini. Dan kemudian kita juga mendesak agar dilakukan proses investigasi secara menyeluruh untuk melihat apakah tindakan aparat MPMM ini sudah sesuai dengan prosedur ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Itu sudah kita sampaikan sejak awal pada saat menyampaikan nota diplomatik. Jadi di satu sisi ya tentu kita memahami ya, kedaulatan Malaysia untuk melakukan proses penegakan hukum, namun di sisi lain kita menyesalkan bahwa proses penegakan hukum seharusnya ya tetap melindungi ya warga negara kita dan juga ada tahapan-tahapannya. Itu yang ingin kita dalami lebih lanjut. Dan Oke. dalam sore hari ini kita juga sudah mewawancara 4 WNI kita, 2 WNI yang bisa diwawancara pada sore hari ini untuk mendapatkan kronologis yang lebih lengkap. Ya, Karena kan kita ingin membandingkan ya betul. kronologis yang disampaikan oleh PDRM dan juga bagaimana kronologis yang disampaikan oleh WNI. Nah, berdasarkan itulah kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk bisa membela hak-hak warga negara kita. Oke, baik Pak Yuda, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana pembahasan kita mengenai hal ini, kami juga akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan Bapak Rudianto, anak dari korban warga negara Indonesia yang tewas di Malaysia bersama dengan Pak Basri. Bersama dengan Pak Rudianto, anak dari Bapak Basri, warga negara Indonesia yang tewas di Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rudianto. Waalaikumsalam. Ya, Pak Malam, Bu. Rudianto, tentu pertama-tama kami mengucapkan turut berduka atas kepergian dari almarhum ayah Bapak. Pak Rudianto, kalau boleh kemudian berbagi informasi dan cerita kepada kami dan juga pemirsa, komunikasi terakhir yang terjadi antara Bapak dengan sang ayah ini seperti apa? Yang disampaikan apa? Terakhir komunikasi 4 bulan, Bu, sama beliau. 4 bulan yang lalu apa yang sempat disampaikan oleh almarhum ayah Pak Rudianto dan sempat diceritakan apa yang akan dikerjakan di Malaysia? Tidak tahu, Bu, saya, Bu. Oke. Lalu apa Pak yang Karena diceritakan oleh almarhum ayah? tidak ada, Bu. Sepengetahuan keluarga, ayah atau Pak Basri ini berangkat bersama dengan siapa? Tidak tahu saya, Bu. Mhm. Pada saat 4 bulan yang lalu sempat berkomunikasi, apa kemudian yang sempat disampaikan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. No, nanya kabar aja, Bu. Oke, baik. Pak Rudianto sudah mendengar
kondisi dari almarhum ayah dan juga mengenai rencana kepulangan dibawa ke Indonesia? Sudah, Bu. Ya. Seperti apa informasinya yang diterima, Pak? Halo, Pak Rudianto bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Mengenai informasi Ya, Bu. Apa, Bu? mengenai informasi kepulangan dari almarhum ayah ini sudah diterimakah dan informasinya kapan akan dibawa pulang kembali ke Indonesia? Sudah. Besok, Bu. Oke. Lalu apa sejauh ini yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga, Pak, untuk bisa menerima dan juga tentunya menyambut dari kepulangan almarhum ayah kembali ke Indonesia, ke rumah? Sudah siap, Bu. Baik. Dan apalagi Pak informasi yang disampaikan dari Kementerian Luar Negeri, adakah juga yang disampaikan kepada pihak keluarga? Pak Rudianto, apakah Ya, Bu. Kami ya, sangat berterima kasih kepada negara Indonesia telah membantu pemulangan jenazah bapak saya, Bu. baik. Sepengetahuan Pak Rudianto, apakah ada kerabat, tetangga di sekitar tempat tinggal yang juga ikut berangkat ke Malaysia? Tidak tahu, Bu, saya, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Rudianto. Tentu kita masih akan terus kawal bersama dan tentunya kita menunggu pula kembalinya almarhum ayah Pak Basri kembali bersama dengan keluarga diterima di Indonesia. Terima kasih Pak Rudianto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Pak Jumhur, ini seperti apa? Ternyata keluarga tidak mengetahui mengenai detail pekerjaan, kemudian bagaimana aktivitasnya di Malaysia. Menurut pengalaman Pak Jumhur sendiri, hal-hal seperti ini memang biasa terjadikah? Ya, itu memang tergantung keluarganya masing-masing ya. Jadi ada yang menyampaikan memang mau bekerja, kerjanya apa, itu sangat personal lah di antara mereka. Tapi yang jelas biasanya orang mencari pekerjaan, mencari penghidupan di sana. Biasanya sih di perkebunan dan konstruksi yang banyak ya. Perkebunan dan konstruksi itu hampir mayoritas yang tidak berdokumen itu bekerja di sektor itu gitu loh. Jadi ya segak jauh dari itulah kira-kira gitu. Tapi begini Pak, berdasarkan pengalaman Pak Jumhur pada beberapa waktu yang lalu ya memimpin tentunya, apakah peristiwa-peristiwa semacam ini juga sempat ditemuikah? Ini termasuk suatu peristiwa yang butuh perhatian lebihkah? Ya, apa dugaannya, indikasinya? Ya, saya rasa ini menarik karena saya 7 tahun ya melayani proses penempatan dan perlindungan kerja atau PMI sekarang, termasuk ke Malaysia tentunya. Kasus seperti ini tuh nggak ada yang ditembak di pinggir di perairan gitu. Ya. Yang ada memang di daratan mereka ya ternak macam-macam lah, ada perampokan, ada macam-macam, akhirnya tembak-tembakan itu terjadilah itu. Nah tapi kalau di perairan, seingat saya 7 tahun itu saya nggak pernah ketemu. Jadi ada ini kayak extraordinary kasusnya. Ada karena kalau pekerja undocumented, tidak berdokumen lengkap itu biasa, tangkap aja gitu ditaruh di satu karantina atau apa, atau yang baru datang juga itu biasa. Tapi kalau sampai dor-doran gini, ini benar-benar saya baru Pak. Saya 7 tahun memimpin lembaga itu, nggak pernah nemuin kasus kayak begini gitu loh. Oke, lalu dugaan atau indikasinya apa Pak? Sehingga memicu adanya tindakan saya nggak mau berspekulasi, dan ini yang nanti justrulah itu menariknya bahwa ini harus diusut atau
cari tahu secara menyeluruh gitu loh. Ini saya rasa pernyataan yang resmi seperti itu udah cukup karena kita memang gelap gulita soal itu kan. Kan itu kan juga kesannya kan kayak kalau berita di Malaysia suspek itu kayak orang kabur gitu ya. Tapi kalau mau pulang ditembak itu banyak banget yang bakal kejadian. Saya tahu, kita tahu persis kok. Jumlahnya juga cukup banyak yang seperti itu. Banyak banget gitu ya. Bolak balik diselundupkan tuh banyak banget. Dan itu memang problem kita, problem mereka juga, problem bangsa kita juga. Ini memang karena ini kan merasa satu etnis, satu ini, jadi mereka seolah-olah negara menghambat, jujur aja gitu. Ini kok negara menghambat sih kita mau kerja. Yang memerlukan tenaga kerja kan bukan pemerintah Malaysia, tapi rakyat Malaysia. Ada kebun sawit, ada ini gitu kan. Lah kok jadi gara-gara ada negara jadi sulit. Kira-kira gitu perspektifnya pekerja. Saya apa adanya aja. Tapi itu faktanya kita udah jadi negara yang berdaulat masing-masing dan harus ada aturan. Nah ketika aturan itu ditegakkan ya mungkin sebagian kurang happy ya ternyata masih bisa lewat jalur tikus gitu ya. Tapi nggak sampai ditembak-tembak kayak gitu, ketahuan pun gitu loh. Kira-kira gitu. Pak Reza, ini menjadi penting dan juga menarik untuk dibahas karena negara antar dua negara sendiri ini juga harus memiliki aturan yang jelas, kemudian investigasi dan transparansi tentu juga menjadi suatu tuntutan. Dan termasuk Presiden Prabowo kemarin hadir di Malaysia, tapi justru kita menunggu statement yang disampaikan oleh Presiden. Sejauh ini sepertinya belum ada kemudian statement jelas yang disampaikan mengenai peristiwa ini. Tapi Pak Reza, ditahan dulu penjelasannya, nanti disampaikan sesaat lagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda.